Halo YouTuber, kali ini kita akan bahas mengenai body sticker. Jadi selama ini bis Sumber Alam kan pakai stiker ya udah ya, supaya apa? Kalau pas malam kena lampu, stripping 3-nya itu nyala ya. Lalu kemarin juga yang terakhir kita bikin stiker Ndolala tuh bagus banget lah. Dari mana sih kita bikinnya? Kita bikinnya ada di Bos Stiker Kutoarjo. Kita sebisa mungkin pakai tenaga putra daerah, menggerakkan perekonomian daerah. Jadi kita langsung aja tanya-tanya prosedurnya gimana sih kalau mau bikin, apakah untuk bis aja atau misalkan mobil atau sepeda motor atau bahkan helm, nanti prosesnya seperti apa? Kita tanya-tanya langsung yuk. Oke, kita langsung ketemu sama yang punya kios ini, masih full ini. Oh, apa kabar Mas? Selamat sore Pak Tony. Aduh, disapa pemirsa kita. Ini yang punya Bos Stiker ya. Kita udah kerja sama lama banget ya Mas? Kurang lebih dari tahun berapa ya, lupa ya, sekitar 2006-2007 Pak ya? 2006-2007 ya, saya mulai bikinin stiker di sini. Ini kiosnya juga belum sebesar ini ya kita ya. Oke. Nah ini mau tanya-tanya Mas, kita kan selama ini bikin stiker kan sudah sama Bos Stiker gitu. Lah itu mungkin teman-teman yang lain pengen ngerti prosesnya gimana sih? Nah misalkan bikin stiker itu apakah mungkin saya bawa gambarnya atau masih full bisa ngerancangkan gambarnya gitu? Konsep biasanya itu dari konsumen ya. Dari konsumen mintanya gimana, nanti kita olah, kita balik lagi konsumen, kurangnya gimana, nah baru kita, kalau sudah deal baru kita proses. Oke. Itu. Nah, berarti misalkan saya punya gambar ini kayak bis Sumber Alam lah. Berarti kan kita bawa sini, terus nanti di sini masih ngedit sesuai sama bidang bisnya gitu ya? Iya pasti. Kita harus ngukur ulang dulu dari skala bis. Misalkan yang kemarin gambar Ndolala itu ya, itu kita harus ngukur skala panjangnya bis berapa, tingginya bis berapa, kita masukkan. Setelah masuk semua, kita ukur ulang lagi, bener-bener pun enggak gitu loh. Ya. Kalau udah bener lah baru kita cetak. Ya. Oke, untuk informasi ya, kemarin pas pemenang lomba itu datangnya itu cuma ya print-printan kertas ya. Paling file yang ada filenya enggak? Filenya itu menurut aku parah banget. Parah banget. Jadi filenya kan cuma untuk gambar yang istilahnya lomba kita itu kan kecil ya toh. Terus tak taruh ke sini. Lah jadi sama Masiful ini kayak di gambar ulang tapi pakai itu ya. Ya, kita pakai aplikasi Corel. Nah, kalau nggak salah itu aplikasi yang dipakai untuk pemenang lomba ke-1 itu pakainya Pextool. Jadi gambaran itu masih kasar banget. Setelah kita masukkan Corel, kita harus rubah lagi biar bisa detailnya lebih mantap gitu. Oke. Lah nek selain bis bisa nyetik apa aja Mas? Sembarang ya. Pokoknya kita yang berbau stiker kita semua bisa. Jadi nek misalnya helm gini bisa? Bisa. Yang bulat gitu bisa? Cuman kalau helm itu kita harus ngukur skalanya agak susah emang. Oh. Karena bentuknya bulat itu ya. Bulat. Oke. Tapi nek motor, mobil gitu bisa ya? Motor, mobil bisa. Oke. Seperti yang dilihat ini juga ada box di sini, ini juga baru masang stiker ini. Ini lagi pemasangan yang di sebelah. Ya. Tapi nek box kan gampang. Soalnya kan kotak. Yang sebelah sini yang gampang ya Pak ya. Yang sebelah sana masalahnya ada pintu, itu proses pemasangannya lebih sulit. Oke. Nah sekarang kita akan lihat sedikit gimana sih nek nyusun gambarnya atau apa, boleh nggak Mas? Yuk lihat yuk. Oke. Nah, ini. Wah, ini. Nah, itu gambarnya. Ya. Ini
Dan kita pakainya Corel X7. Jadi yang familiar lah. Ya. Familiar, jadi gampang diaplikasikan. Ini detail, untuk detailnya kita udah gini ya. Ini udah sesuai detailnya. Wah, ini detailnya ini berarti enggak nambahin sendiri. Kita bikin ulang. Oh, tapi di gambarnya kira-kira ada bayangannya kayak gitu gitu ya. Sampai warna gradasi juga. Ini di sini ada biru muda sampai tua gitu. Kita bikin lagi. Terus tambahan lagi yang kemarin Pak Tony bilang itu di beda. Ini ada tambahan logo S di sini. Ya, itu yang kemarin pada nggak tahu. Sebentar, tak cari lagi yang file. Mau tanya Pak, Ya. kenapa ditambahin logo S? Nah, ini masih full. Itu cuman spontanitas saja sih. Oke, ini yang ini digedein coba, yang ini Yang sama mana? yang ada yang warna lain. Ini ini kemarin udah dirubah sih masalahnya, Pak. Oh gitu. Aduh, sini ada. Enggak apa-apa, enggak apa. Nah, maksudnya nih dilihat ya pemirsa ya. Nih, kalau kayak gini Itu gimana? bagus enggak? Bentar, tak gede masih sini. Ya, gini. Nah, ini ada lagi dikasih variasi. Kemarin kan bilang kurang berwarna. Cuma saya agak mikir ini nek ijo mbek merah iki rada tabrakan nih. Nek kostum Della kan hitam sama emas ya. Iya. Dari sini kita bisa rubah-rubah untuk warna. Kalau di Corel, aplikasi Corel itu bisa dirubah warna-warna. Ini mau dirubah kuning, apa warna hitam gitu bisa. Tapi ini kita ini kan bikin beberapa stiker ya Mas? Iya, betul. Itu sama persis ya? Sama yang pertama ya? Sama persis, cuman bedanya terus terang aja untuk aplikasi yang pertama kali itu kita cetaknya bukan kebetulan dulu kita belum punya mesin sendiri. Nah, untuk yang sekarang kita udah punya mesin sendiri, cuman paling beda di warna itu lebih cenderung ke solid. Kalau yang dulu lebih light. Oke. Gitu. Nggak masalah sih, tapi maksudnya secara gambar ukuran sama ya? Sama persis. Berarti ini kayak gini ini bisa diperbesar sampai seberapa pun nggak pecah gitu ya? Nggak masalah, nggak pecah. Beda sama konsepnya PNG. PNG JPEG itu kalau diperbesar pecah. Kalau ini sampai detail seberapa pun nggak masalah. Gitu. Nah itu yang gambarannya bikin Corel di sini perancangannya. Setelah dirancang, terus ya Pak Mas? Dari sini kita ekspor ke formatnya TIFF ya. Pasti itu ke mesin situ atau ke mana? Enggak, ke mesin indoor. Mesinnya di rumah ya? Mesinnya kebetulan di rumah. Mesinnya rahasia guys, ini rahasia dapur soalnya itu. Mesin kebetulan ada di rumah, nanti kita ke sana bisa lihat langsung lah prosesnya. Dan ini cutting. Ini cutting. Nah, ini untuk proses ke tulisan sumber dalam. Oh, ini baru bikin apa dia? Ini kita cetak masal. Oh, oke. Lah, ini kalau tulisannya ini pakainya berarti mesin yang ini ya? Iya, betul. Ini tulisan untuk tulisan sumber dalam. Itu kan kita pakai bahannya yang nyala. Garansi warna kalau nggak di clear itu di 4 tahun. Kalau di clear bisa 10 tahun. Istimewa pokoknya untuk istimewa. Masalahnya kita pakainya bahan yang super, bukan yang biasa. Kalau yang biasa kalau di clear itu paling sekitar 2 tahun udah pudar. Kalau nggak di clear sekitar 1,5 tahun udah pudar. Guys, kita pakainya yang berkualitas, bukan yang kaleng-kaleng. Nah, ini kita ngelihat ini stikernya nih. Cara ini ya mesin cutting. Mungkin nek dikene iki ketok iki. Wah, ini tapi yo. Nah, gitu. Ketok enggak? Ini ada garis-garisnya. Enggak. Lah ketok ya? Oh, nek jarumnya ketok, tapi maksudnya ini gambarannya ininya yang enggak ketok ya. Tapi ini geret-geret tok, ini ada kelihatan goresannya. Setelah di cutting ini nanti prosesnya baru diklitek. Di sini. Oh, diklitek manual. Iya, manual. Itulah kenapa kok prosesnya lama gitu. Jadi ternyata nggak sesimpel yang Anda kira ya, teman-teman. Coba kita lihat yang ini yuk. Iya. Ini lagi viral sekarang. Apa iki? Ya. Harta tahta. Bagi jenengi pacare iki mesti. Harta tahta siapa itu? Oke. Jadi ini sudah jadi, terus dicuci sendiri,
Terus ini masih ditemplate clear lagi ya? Enggak, Stiker clear. Ini ada tambahan putih transparan buat ngangkat. Oh lah iya. Nah, bukan clear, Pak. Oh. Setelah di Nah, jadi nanti di cutting. Nah, ini fungsinya terus ada tambahan putih ini transparan kelet. buat ngangkat. Nah, Setelah diangkat nanti ininya di tempel lagi. dilepas Itu lagi. dilepas. Iya. Oke. Model tato gitu. Ya. Jadi itu ya, stiker nggak sesimpel yang Anda bayangkan. Nanti Mas Ilful mungkin akan ngasih tahu ngeprintnya kalau yang berwarna itu sampai seperti apa. Ya, jadi itu juga nggak langsung besar blok gitu ya, tapi memang isa perbagian gitu ya. Iya, perbagian. Oke. Gitu ya teman-teman, ikuti terus sampai ini kita nyetiker lagi beberapa unit karena kemarin permintaannya banyak banget. Padahal jane yo larang. Tapi ya demi YouTuber ya. Oke. Gitu ya. Ini kita mulai proses untuk cetak bagian per panel base sumber dalam ya. Prosesnya dari kita yang tadi proses di editing di kios, kita ekspor ke bentuk formatnya ke TIFF. Habis ke TIFF kita pindah ke bagian produksi di rumah. Kebetulan mesin belum tak bawa ke kios. Masalahnya kendala lokasi. Baru kita lanjut ke rumah untuk proses cetak. Nah, kita proses cetaknya sekarang ini. Nah, kalau proses cetak ini Mas biasanya Ya. ada kendala-kendala tertentu Pak? Kendala kita paling di tinta itu kadang nggak keluar full. Jadi ada kita pakainya yang double head, jadi lebih cepat, prosesnya lebih cepat, proses juga lebih halus. Cuman kalau kendala tinta kadang di tinta headnya tidak full keluar semua. Nah itu kendala, prosesnya lebih lama. Nah, itu ada efek di hasil warna cetakannya apa gimana? Pasti. Kalau tinta tidak keluar semua, hasil warna juga nggak bisa sejernih ini gitu loh. Nah, kalau untuk biasanya nyetak satu body base full berapa lama? Untuk satu body base full itu estimasi sekitar 2 harian. Sehari bisa kelar. Sehari itu non-stop? Sehari nonstop bisa kelar. Itu mesinnya nggak kendala panas atau gimana Mas kalau non-stop seharian? Enggak ada kendala. Aman ya? Aman. Paling kita harus berhenti sebentar untuk cek lagi, cek tinta kendala apa enggak, baru kita lanjut lagi. Bahan kebuang, Kebuang bisa dimaksimalkan. akhirnya jadinya stiker begini. Iya. Yang mau minta langsung ke Pak Tony. Nah, ada juga yang versi Tayo loh. Ayo. Heeh. Ya, buat teman-teman yang mau nanti langsung minta ke Pak Tony ya. Sip, masih full. Mantap nih. Yang mau bikin stiker area Purworejo atau mungkin dari luar Purworejo bisa langsung Ya. post stiker aja. Heeh. Nomor WA ini. Ya, tuh udah ada nomor WA-nya langsung dicatat nih teman-teman. 38 20 20 10. Siap. Kualitasnya dijamin, nggak kalah. Nggak usah jauh-jauh keluar kota, cukup di Purworejo. Betul itu sekali.
Oke teman-teman, lah Anda sudah lihat ya prosesnya dari awal bikin itu sampai nempelkan jadi seperti ini. Nah ini saya bersama Mas Siful dari Bos Stiker Kutoarjo. Apa kabar Mas Siful? Selamat sore Pak Tony. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, okay. Mas Siful ini yang selama ini kami percaya bikin stiker-stikernya Sumber Alam. Jadi dari yang blok ini maupun yang garis ini ya, masang di Laksana juga tulisan Sumber Alam ini di Laksana dari Bos Stiker semua. Gimana selama ini ngerjain bis, kesan-kesannya gimana Mas Siful? Rata-rata ya enjoy aja sih. Kita juga pekerjaan kita emang di bidangnya itu. Ya? Jadi gampang mana, bis sama mobil kecil? Enakan bis. Karena gede ya? Cuman waktunya emang kita harus on time, harus cepet-cepetan gitu. Ya, nah, soalnya nek bis ngunggulnya duit, nek mobil kecil kan codong gue seneng. Terus ini bidang yang sebesar ini, Mas Teh nggak menyulitkan ya? Biasa aja ya? Kita paling dikendala di skala biasanya untuk ukuran-ukuran gitu ya. Jadi skala yang kita bikin di konsep komputer sama di hasil kenyataan, kadang beda, meleset dikit aja udah hancur semua gitu. Oke. Nah, sekarang gini, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bikin, punya gambar sendiri nih, gambar-gambar mobil saya seperti ini, atau motor, atau helm itu, gimana caranya supaya bisa dibuat sampai jadi stiker? Biasanya konsep itu kita mintanya dari konsumen langsung. Dari konsumen, dia minta yang model gimana, lah nanti kita yang bikin. Oke, berarti misalkan saya kayak ini punya gambar ini, mau tak tempelin di mobil pribadi, misalkan mobil pribadi lah ya, yang van atau yang sedan. Itu berarti gambarnya tak kasih ke Mas Siful, nanti Mas Siful yang menyesuaikan ini sedan itu tekuannya gimana, itu nanti dari sini. Ya, betul, kayak gitu. Jadi dari konsep yang konsumen minta, itu kita bikin lagi preview untuk ke bidang yang mau ditempel. Oke. Jadi setelah preview jadi, kita kirim ulang. Setelah ACC sampai deal, benar-benar deal, baru kita proses. Oke. Berarti Mas Siful punya lah ya gambar filenya yang kira-kira nek mobilnya yang MPV seperti apa, kalau yang sedan seperti apa gitu ya? Pasti harus punya. Kalau nggak punya mau nggak mau kita cari sendiri gitu. Oke. Berarti kan saya nggak perlu repot
desain sampai ditemplate di gambar mobilnya tuh. Nggak perlu. Nah, itu kemudahannya, guys. Jadi kalau Anda punya konsep, datang ke Bos Stiker, nanti digambarin. Oke? Terima kasih Mas Ful kerjasamanya selama ini. Moga-moga bisa terus ya, dan hasilnya bagus, tahan lama. Kalau ada apa-apa, pesen aja ke Bos Stiker. Oke? Sip. Salam KPPS Indonesia. Apa itu? KPPS itu komunitas stiker seluruh Indonesia. Wah, komunitas stiker lo ada. Berarti komunitas stiker harus lihat video ini, ya toh? Oke, sip. Iya, ini ada sedikit kenang-kenangan dari saya untuk bisa buat tempel-tempel di dinding. Wah, makasih loh. Ini dapat kenang-kenangan nih guys. Jadi kalian kalau mau ngasih kenang-kenangan saya juga jangan sungkan-sungkan. Kita lihat ya. Ini tak buka langsung ya mas. Langsung buka aja pak. Nah, ini koyo untuk kado, urung Natalan wis untuk kado gitu. Unboxing. Ini enggak cuma anu. Apa iki? Nah, ini di prank ternyata. Dalamnya bungkus masih ada bungkus. Wow, ini keren nih guys. Wes, mantap. Weh. Wait. Ini dari stiker juga ini. Ini dari stiker ya semua ya? Stiker, Print ya ini ya? print. Oh. Print kita laminasi dok. Oke. Berarti kalau mau pesen hiasan, mau pesen ya macam-macam ya, banner barang berarti bisa ya? Banner bisa. Tapi pasti yang stiker toh. Oke, gitu. Sip. Bonus. Wah, bonusnya banyak. Nanti kalau yang ke Kuto Arjo, itu beli di loket, subscribe dapat stikernya YouTube-nya Sumber Alam ini. Wah. Oke, makasih Mas Iful.